Tuhan yang besar bagi kami. Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Bapa, kami rindu dan membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara di tengah-tengah kami, mengajari kami, dan membawa kami masuk lebih dalam, lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua di dalam menerima firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih untuk tim worship. Shalom, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Hari ini pagi-pagi sudah diguyur hujan. Mungkin ada yang kedinginan ya. Karena hujan pagi-pagi. Tapi biarlah hati kita tetap hangat. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Selamat datang bagi saudara yang mungkin baru dari luar kota. Ya. Yang baru berlibur panjang. Ya. Kita sudah masuk minggu kedua ya. Kita sudah masuk minggu kedua bulan Januari. Rasanya masih fresh. Tahun yang lalu dalam waktu singkat 1 tahun itu habis, saudara. Jadi firman Tuhan memang mengatakan bahwa waktu itu seperti dipercepat. Ya. Kalau kita menjalani hari-hari kita ini sepertinya waktu itu dipercepat, saudara. Kenapa? Karena memang kedatangan Tuhan itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nah, kalau menyatakan bahwa Tuhan sudah semakin dekat untuk datang, tentunya pertanyaannya apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Kita hidup di akhir zaman. Salah satu hal yang Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 60 ya, menjadi dasar tema kita tahun ini adalah bahwa Dia akan melawat gerejanya. Gerejanya harus bangkit dan menjadi terang. Kenapa gereja Tuhan? Kenapa umat Tuhan? Kenapa orang Kristen harus bangkit? Karena dengan kebangkitan orang Kristen, maka disitulah Tuhan akan menyatakan terangnya bagi dunia ini, sehingga dikatakan bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Jadi kalau gereja Tuhan tidur, kalau gereja Tuhan diam, kalau gereja Tuhan hanya biasa-biasa saja, maka tidak akan ada lawatan atau tidak akan ada bangsa-bangsa yang datang, saudara. Karena dunia ini dalam kegelapan, kata Yesaya 60. Tetapi ketika terang Tuhan ada di tengah-tengah gereja, di mana umat Tuhan bangkit, maka dunia akan melihat, oh di sana ada terang. Berarti ada harapan di dalam kehidupan umat Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang menjadi tujuan kita tahun ini adalah supaya jemaat Tuhan di Light City ini bangkit. Amin. Jemaat Tuhan Light City sesuai dengan namanya menjadi kota bercahaya. Saudara, nama ini penting ya. Nama kota bercahaya itu bukan sekedar nama yang kita pilih biar keren gitu ya. Itu bukan nama supaya namanya biar orang keren nama kota. Bukan ya. Nama itu punya tujuan. Nama itu punya maksud, saudara. Ketika Tuhan memberikan nama kita menjadi Light City atau kota bercahaya, tujuannya adalah apa? Tentu saja supaya gereja ini, umat Tuhan di sini bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia, maka dengan demikian banyak orang akan datang, saudara. Jadi hidup saudara dan hidup saya, kita semua harus memancarkan terang itu. Ya, jemaat Tuhan di Light City tidak hidup untuk dirinya sendiri. Firman Tuhan mengatakan, terang itu tidak boleh disembunyikan di bawah gantang atau ditaruh di bawah tempat tidur. Terang itu harus ditaruh di tempat yang tinggi supaya menerangi banyak tempat. Jadi saudara, memang kita dipanggil Tuhan agar kita menjadi terang di tengah-tengah kota kita. Saudara harus menjadi terang di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah sekolahmu, kampusmu, di tengah-tengah tetangga-tetanggamu. Itulah panggilan Tuhan bagi gereja. Amin.
Nah, oleh karena itu bangkit saudara. Ya, jangan lemah-lemah jadi orang Kristen, jangan loyo-loyo. Nah, kalau kita ingin menjadi terang dan mengalami satu lawatan Tuhan, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah jadilah umat yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Katakan berkenan kepada Tuhan. Agar kita bisa menerangi dunia ini, agar kita bisa memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini, maka hidup kita harus hidup yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup berkenan kepada Tuhan itu hal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan hidup berkenan kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan ingin lakukan melalui hidup kita itu akan terwujud. Saudara, di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah negara, raja itu memiliki atau presiden atau kepala negara atau apapun sebutannya, kalau di perusahaan mungkin presiden direktur lah, atau mungkin dia pemegang saham terbesar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki otoritas. Tahukah saudara, kalau seorang presiden direktur atau pimpinan lah, mungkin di level manajer aja misalnya. Kalau dia berkenan dengan seorang anak buahnya, kira-kira apa yang akan dia lakukan dengan anak buah yang dia perkenan ini? Dia bisa melakukan sesuatu yang baik nggak? Contoh, wah dia nih prestasinya baik, saya suka dengan dia. Berkenan itu artinya disukai, ya disenangi. Kalau bahasa Inggrisnya favor, makanya ada istilah favorit, ya. Ini favorit saya nih, ini karyawan yang saya favoritkan ini. Maka biasanya orang-orang seperti ini akan jauh lebih cepat dipromosikan, betul? Karena dia disukai oleh atasan, saudara. Makanya saudara jangan coba-coba melawan atasan, ya. Walaupun saudara nggak suka dengan atasan, jangan tunjukkan sikap saudara nggak suka, ya. Kenapa? Pimpinan itu kasarnya dalam tanda kutip, dia bisa menentukan nasib saudara, ya. Kalau seorang pimpinan di sebuah perusahaan aja bisa mengatakan dia dipromosikan atau dia dipindahkan aja ke bagian yang gak dia sukai, bisa saudara. Nah, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Tuhan adalah penguasa tertinggi di alam semesta ini. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Nasib bangsa ini, nasib umat Tuhan, sebetulnya ditentukan oleh apakah Tuhan berkenan atas diri seseorang atau tidak. Dalam Alkitab diceritakan satu ketika orang Israel dibuang ke Babel, saudara, dan kemudian di sana ada raja namanya Ahasiweros, ya. Nah, pada masa itu ada orang yang jahat dan benci kepada orang Yahudi, namanya Haman. Karena bencinya dia kepada orang Yahudi, dia merencanakan agar orang Yahudi itu dibunuh semua. Atau bahasa sekarang genosida. Nah, rencana ini diketahui oleh pamannya Esther yang bernama Mordekai. Lalu Mordekai bilang, ayo Esther, karena Esther posisinya sebagai ratu pada waktu itu, ya. Kamu ngomong sama raja supaya kita diselamatkan. Ini ancamannya udah nyata, tinggal eksekusi. Sudah ada surat keputusan untuk mengeksekusi atau untuk membunuh semua orang Yahudi di kerajaan itu. Esther pada awalnya merasa ragu. Gimana saya ngomong sama raja? Karena sudah berminggu-minggu raja tuh nggak panggil saya. Sekalipun dia seorang ratu, saudara, bukan berarti ratu bisa sembarangan datang menghadap raja. Lalu ngomong, raja begini-begini. Enggak. Ada hierarki, ada prosedur, ada tata cara untuk menghadap seorang raja. Sekalipun dia seorang ratu, saudara. Lalu akhirnya Mordekai bilang, kalau kamu nggak ngomong, kamu juga akan terancam di sana. Karena kamu juga kan orang Yahudi. Akhirnya Esther bilang, oke, kalau begitu doa puasa. Ayo seluruh orang Yahudi suruh berdoa puasa selama 3 hari. Biar saya menghadap raja. Nah saudara, akhirnya Esther menghadap raja. Saudara, kalau raja berkenan atas kehadiran Ratu Esther, maka dia akan mengulurkan tongkatnya. Tapi kalau raja nggak suka, misalnya rajanya lagi nggak mood gitu ya, lagi kesel nih, banyak persoalan di pemerintahan. Dia bisa bilang, kamu siapa? Ngapain kamu datang ke sini? Kamu perempuan ngapain?
Saudara tahu Esther itu adalah ratu yang menggantikan ratu sebelumnya namanya Ratu Wasti. Jadi bayangkan ratu aja bisa dipecat loh. Ya, itulah zaman kerajaan zaman dulu. Ratu bisa dipecat sama rajanya. Jadi Esther juga nggak sembarangan mau menghadap raja. Tapi dia tahu kalau dia tidak bicara sama raja, maka nasib bangsanya akan musnah. Jadi dia sudah mempersiapkan diri dan dia datang menghadap raja dan ratusan atau ribuan orang Yahudi berdoa dan berpuasa untuk peristiwa ini, saudara. Dan puji Tuhan, dikatakan ketika raja melihat Ratu Esther masuk ke ruang singgasananya, lalu Raja Ahasuerus mengulurkan tangannya dan berkata, "Hai Ratu, apa yang kau inginkan daripadaku?" Nah, inilah contoh bagaimana seorang yang berkenan di hadapan raja, maka raja tersebut akan menawarkan, "Kamu butuh apa dari saya? Kamu mau apa dari saya, saudara?" Demikianlah seharusnya ketika kita menghadap Bapa di sorga, maka Bapa berkata kepada kita yang diperkenannya, "Kau ingin apa, anakku? Apa yang kau inginkan dariku?" Adalah sebuah pernyataan bahwa dia berkenan atas hidup kita. Amin, saudara. Doa-doa kita akan dijawab Tuhan ketika kita datang kepada Bapa dan diperkenan oleh Bapa. Oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ada ayat mengatakan, mari kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 23. Ketika Tuhan berkenan atas hidup seseorang, maka Tuhan akan melakukan apa dalam hidupnya. Dikatakan di sana, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Artinya Tuhan akan menuntun dia, Tuhan akan memimpin dia untuk sampai kepada sebuah tujuan yang baik. Bahkan kalau dalam bahasa Inggris terjemahan Net mengatakan, "The Lord grants success." Tuhan menjamin keberhasilan. Wah, luar biasa ya. To the one whose behavior he finds commendable. Jadi Tuhan itu membawa kita kepada tempat yang baik. Tuhan akan menuntun saudara dan saya di tahun 2026 ini kepada hal-hal yang baik dari Tuhan ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Saudara, saya mau katakan begini. Yang bisa mengubah nasib saudara adalah Tuhan. Seorang raja bisa mengubah nasib Esther. Bahkan bisa mengubah nasib bangsa Yahudi pada zaman itu. Dengan keputusan Raja Ahasuerus. Maka siapa yang bisa mengubah nasib kita? Tuhan. Mungkin saudara bilang, kok nasib saya buruk? Kok keadaan saya terpuruk? Kok keadaan saya begini? Saya mau katakan saudara, ketika Tuhan berkenan atas hidupmu, dan kau berdoa kepadanya, Tuhan bisa mengubah nasib kita. Amin. Ada satu nyanyian atau doa dari Hana di dalam 1 Samuel 2 ayat 7 sampai 8. Coba kita baca ya. 1 Samuel 2 ayat 7 sampai 8. Di sana dikatakan begini. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Waduh. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan. Ya. Belum tampil 1 Samuel 2 ayat 7 dan 8. Jadi dikatakan Tuhan bisa membuat orang itu jatuh miskin, tapi Tuhan juga bisa membuat orang itu kaya. Ia bisa merendahkan manusia, saudara. Tadinya posisinya tinggi, Tuhan bisa membuat orang itu jatuh. Sebaliknya ada orang yang posisinya rendah, Tuhan bisa angkat. Ayat 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan.
Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara, mungkin kita hadir punya satu kerinduan. Tuhan, ubah dong hidup saya. Tuhan, tahun ini ubah nasib saya. Tuhan, saya ingin naik, bukan turun. Saya ingin menjadi kepala, bukan ekor. Tahukah saudara, hal itu bukan hal yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin saudara di perusahaan sudah lama bekerja. Aduh, kok gue udah lama kerja nih, nggak diangkat-angkat nih, ya, nggak dapat posisi apa-apa. Dengar saudara, kalau engkau mencari perkenanan Tuhan, bukan menjilat atasan. Nggak perlu menjilat atasan saudara. Kadang orang ingin ya kayak ngejilat-jilat gitu ya, ngomong di depan atasan baik-baik ya, tapi di belakang ngejelek-jeleking. Saudara nggak perlu gitu dan nggak boleh ya. Percaya kepada Tuhan, Dia bisa mengubah nasib saudara, amin. Atasan saudara mungkin nggak pernah lihat apa yang kau lakukan. Mordekai itu pamannya Esther. Itu sudah mau dipenjarakan oleh si Haman. Mordekai itu pernah berjasa sama kerajaan saudara, menyelamatkan kerajaan waktu itu. Tapi justru mau dipenjarakan oleh si Haman. Kenapa? Karena Mordekai ini nggak pernah menjilat si Haman. Tahukah saudara, suatu hari itu raja gelisah, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur dia. Lalu dia bilang sama pegawainya, tolong bawa buku kerajaan, catatan tentang kerajaan, orang-orang yang berjasa bagi kerajaan. Ternyata di dalam catatan itu ada nama Mordekai pernah berjasa, saudara. Bayangkan, raja ini nggak kenal dengan Mordekai, tetapi malam itu Tuhan membuat dia gelisah, nggak bisa tidur, sehingga dilihat catatan, oh ada Mordekai. Lalu kemudian raja bilang sama Haman, musuhnya Mordekai. Haman, kira-kira kalau ada orang berjasa di negara ini, apa yang harus saya lakukan? Nah si Haman berpikir itu adalah dirinya. Oh raja, berikan dia kemuliaan, pakaikan dia pakaian kerajaan, lalu naikkan dia ke kereta kerajaan, arak dia di sekeliling kota, dan katakan hidup, 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 kira-kira gitu. Raja lalu bilang sama si Haman, oke, kalau gitu kamu lakukan besok untuk si Mordekai. Bayangkan saudara, Mordekai ini musuhnya si Haman. Tapi Tuhan membuat bagaimana raja yang tidak tahu sama sekali tentang si Mordekai, Mordekai diangkat saudara. Jadi kalau kita di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak usah takut. Orang mau bikin apapun dengan hidup saudara, Tuhan itu jauh lebih berdaulat, amin. Makanya kenapa kita hidup itu harus mencari perkenanan Tuhan. Ya, carilah perkenanan Tuhan dalam hidupmu saudara. Contoh yang lain, ya. Saudara tahu ada kakak beradik anak Adam dan Hawa, siapa namanya? Yang sekolah minggu di sini? Masih ingat? Kain dan Habel, ya. Apa cerita Kain dan Habel yang saudara ingat? Kain itu kakak, Habel itu adik. Kain itu pekerjaannya sebagai seorang petani. Habel pekerjaannya sebagai seorang peternak. Nah, suatu kali mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Apa yang mereka persembahkan? Karena Kain seorang petani, dia mempersembahkan hasil pertanian. Sementara Habel mempersembahkan ternak domba. Tapi dikatakan dalam Alkitab bahwa persembahan Kain tidak diindahkan sama Tuhan. Tidak diindahkan itu bahasa sekarang, dicuekin. Dicuekin. Coba saudara bawa sesuatu sama atasan, terus atasan saudara cuek, masa bodoh. Apa sih bawanya nih? Ya. Sementara Habel membawa persembahan diterima oleh Tuhan. Nah, sampai akhirnya si Kain ini panas hatinya, kesel.
kurang ajar nih Habel, kok persembahan dia diterima, gue gak diterima ya. Dia bukan marah sama Tuhan, marahnya sama Habel. Habel akhirnya dibunuh. Pertanyaannya begini saudara, kenapa persembahannya Kain ditolak Tuhan, sementara persembahannya Habel diterima? Bukankah dua-duanya sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan? Berarti ada persembahan yang diterima, ada persembahan yang ditolak, betul nggak? Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, saudara. Kalau kita datang sama Tuhan, saudara berharap apa sama Tuhan? Apakah saudara ingin memberikan persembahan, penyembahanmu kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan atau ditolak oleh Tuhan? Nah, di sini saudara harus mengerti apa yang diterima oleh Tuhan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Ayo, kita di sini ada berapa orang? Saudara datang ke sini mau ngapain? Mau ketemu saya? Mau ketemu teman? Atau mau ketemu Tuhan? Saudara datang ke sini untuk menyembah Tuhan atau untuk menghabiskan hari seharian di sini? Tujuan kita di sini adalah untuk menyembah Tuhan. Amin. Menyembah artinya kita mempersembahkan sesuatu kepada Dia. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan berkenan gak dengan apa yang kita persembahkan? Saudara, ini sesuatu yang penting dalam hidup kita. Agar apapun yang kita lakukan, Alkitab katakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Termasuk ketika saudara bekerja atau saudara studi, saudara masak pun di rumah, Alkitab katakan dalam Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Berarti kita mau, kita rindu apa yang kita berikan, kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, sia-sia saudara. Sia-sia. Saudara datang ke gereja, kok sia-sia? Iya, karena gak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang tahu berkenan atau tidak ya Tuhan sendiri. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan saudara pikir datang ke gereja itu sekedar absen. Ya. Harusnya ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, karena saudara tahu bahwa Tuhan memperhatikan dan melihat apa yang saudara lakukan di tempat ini. Tuhan tahu apa isi hati saudara. Saudara datang ke sini untuk apa tujuannya? Persembahan Kain bukannya nggak bagus, saudara, hasil panen. Ada yang bilang, oh mungkin karena Kain mempersembahkan hasil panen yang busuk. Jadi Tuhan nggak berkenan. Alkitab sih nggak nulis begitu kan ya. Oh karena Kain hatinya nggak bagus. Bukan. Karena Tuhan sebetulnya sudah memberikan sebuah contoh tentang persembahan kepada Dia. Memang harus binatang. Kenapa harus binatang? Karena persembahan binatang merupakan simbol dari korban Yesus Kristus sebagai anak domba. Di Taman Eden, Tuhan memberi contoh bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang, lalu Tuhan menutupi tubuh mereka dengan kulit binatang. Betul? Kenapa dengan kulit binatang? Kan ada daun-daun. Adam pakai daun-daun waktu itu. Tapi Tuhan menutupi tubuh mereka dengan kulit binatang. Sebab itulah merupakan tindakan profetik atau simbolisasi dari apa yang Yesus nanti akan lakukan. Ada binatang yang dikorbankan sehingga binatang itulah nanti yang akan menutupi dosa manusia. Darah binatang, ya, darah binatang
Yang itu kemudian dilakukan oleh Musa. Musa kemudian mengajarkan tentang korban-korban setiap hari. Tapi puncaknya adalah Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Jadi memang kalau kita melihat dari hal itu, persembahan daripada Kain tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya, coba kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 14. Ibrani 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Elohim korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kenapa korban yang lebih baik? Karena korban binatang adalah korban yang Tuhan inginkan. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Tuhan berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya. Jadi iman daripada Habel membuat dia mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Oke. Kita lihat lagi contoh ya. Orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, ini tokoh-tokoh semua. Kisah Rasul 13 ayat 22. Nah, contoh yang selanjutnya ini adalah Daud. Ya. Daud disebut orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, ya, Saul ini adalah Raja Israel yang pertama. Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Bayangkan, Raja Saul itu disingkirkan oleh Tuhan. Kok bisa? Kenapa raja disingkirkan oleh Tuhan? Bukankah Tuhan juga yang mengangkat Saul? Karena Saul melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Walaupun posisinya raja disingkirkan oleh Tuhan, saudara. Sebaliknya, kemudian Tuhan mengangkat Daud. Tentang Daud, Elohim menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Daud itu dikatakan oleh Tuhan seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jujur, bukan berarti Daud itu gak punya kesalahan. Dia punya kesalahan, saudara. Tetapi di hati Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan. Dan saudara tahu apa dampak atau apa akibat ketika Daud menjadi seorang yang berkenan pada Tuhan? Tuhan berjanji kepada Daud bahwa keturunan Daud, anak cucu cicit cocot cecet, ya pokoknya akan selalu berada menjadi raja di dalam tahta kerajaan. Makanya saudara lihat, kerajaan Israel itu terpecah dua. Yang satu disebut kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Yang satu namanya kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Dalam sejarah raja-raja, nanti saudara pelajari kitab raja-raja, satu raja-raja dan dua raja-raja. Itu menceritakan kisah tentang dua kerajaan yang terpecah ini. Kerajaan Israel, raja-rajanya itu gonta-ganti, entah siapa, pokoknya ada yang dibunuh, ada yang begini begitu. Tapi kerajaan Yehuda, semua rajanya pasti keturunan Daud. Walaupun ini raja-rajanya ada yang gak benar juga, ya, yang menyembah berhala juga ada. Tetapi terus bergenerasi-generasi, semua raja dari kerajaan Yehuda adalah keturunan Daud. Bahkan Tuhan berjanji kerajaan keturunan Daud itu sampai selama-lamanya. Dan saudara tahu siapakah raja selama-lamanya? Yesus Kristus. Makanya Yesus itu disebut anak Daud.
Nah, saudara lihat bagaimana karena perkenanan Tuhan atas Daud, Tuhan memberikan janji, keturunanmu tidak akan pernah putus di dalam tahta kerajaan. Saudara, luar biasa bukan? Kalau hidup saudara berkenan kepada Tuhan, janji Tuhan atas hidupmu, bukan hanya atas hidupmu, tapi atas anak-anakmu, atas cucu-cucumu, cicit-cicitmu, cecet-cecetmu, cocot-cocotmu semua. Entah keturunan keberapa itu nanti ya. Itu diberkati Tuhan. Amin. Saya pernah membaca sebuah artikel. Ada 2 orang di Amerika yang hidup abad ke-18 mungkin ya. Ini 2 orang diteliti saudara kehidupannya. Yang satu ini penjahat. Yang satu ini seorang yang takut akan Tuhan. Lalu diteliti keturunannya saudara. Beberapa generasi. Saudara dikatakan keturunan dari orang yang jahat ini. Waduh, anaknya ancur-ancuran. Ya, jadi penjahat lah. Pokoknya ancur-ancuran ya. Sementara dari keturunan ini yang takut akan Tuhan, dicatat anak-anaknya ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi profesor, bla 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 bla. Jadi intinya kita nih sekarang nih yang hidup, kalau kita rindu bukan saja hidup kita diberkati Tuhan, tapi keturunan kita juga. Maka penting saudara, kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Hanya 2 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Bagaimana kita hidup dalam perkenanan Tuhan? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan, sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hal pertama agar hidup kita berkenan kepada Tuhan adalah saudara harus punya iman. Saudara harus percaya kepada Tuhan, kepada Elohim. Bahwa Tuhan itu ada. Nah, saya percaya dan saya berharap saudara yang hadir di tempat ini karena saudara percaya Tuhan itu ada. Amin. Karena banyak orang udah gak percaya Tuhan saudara. Bukan saja arti tidak percaya kepada Tuhan, banyak orang yang tidak percaya Tuhan itu ada. Ini 2 hal yang berbeda ya. Kalau gak percaya sama Tuhan kan bisa kemungkinan dia percaya Tuhan itu ada tapi dia gak percaya. Ya. Tapi ada orang yang memang gak percaya Tuhan itu ada. Gak ada Tuhan itu. Jadi banyak orang yang memang tidak percaya Tuhan itu ada, saudara. Orang bilang ateis. Banyak orang memang bergumul tentang ketuhanan dalam hidupnya. Ya. Sehingga mereka mungkin mencari apa ya yang berarti dalam hidup ini. Kenapa? Karena mereka nggak percaya Tuhan itu ada. Bahkan ketika mereka membaca Alkitab, itu hanya seperti buku dongeng bagi mereka, saudara. Saya dengar kesaksian Edis TV ya, saudara pernah ngikuti Edis TV? Oh ketawa sih dengar Edis TV. Dia bilang gini, saya bertahun-tahun yang lalu saya tuh orang yang ateis, dibilang. Saya nggak percaya Tuhan itu ada. Bahkan bagi saya, apa itu Alkitab? Itu kayak dongeng, ini dia bilang, kancil mencuri ketimun. Saudara pernah dengar cerita kancil mencuri ketimun?
Nah, itu kan dongeng anak kecil ya. Jadi bagi dia Alkitab itu isinya seperti itu aja. Jadi dia sama sekali tidak percaya. Tapi rupanya dia bergumul. Ya, kenapa? Kalau orang tidak percaya Tuhan, tidak percaya ada Tuhan, itu jiwa pasti kosong, saudara. Ya, kosong. Sesuatu yang membuat apa ya? Ya, saya nggak bisa mengatakan gimana. Jiwa yang kosong ya jiwa yang merana sebetulnya ya. Nah, sudah jelas orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya nggak berkenanlah di hadapan Tuhan. Nah, di sini Alkitab menegaskan kepada kita bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan, pertama, ia harus percaya bahwa Elohim itu ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan bahwa Elohim memberi upah. Memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya, orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, maka dia juga harus percaya bahwa segala tindak tanduknya, tingkah lakunya, apa yang dia lakukan, itu akan dinilai oleh Tuhan yang ada ini. Karena ada juga sekarang orang yang percaya Tuhan ada, tapi nggak ada hubungannya sama gua. Ya Tuhan ada gitu ya. Ya saya nggak percaya dia bisa melakukan sesuatu untuk saya. Saya berhasil atau gagal itu nggak ada urusannya sama Tuhan. Nah, ada nggak orang kayak begitu sekarang? Ya kan? Tuhan ada, tapi gue mau gagal, gue mau berhasil, gue mau mati, gue mau hidup, nggak ada urusan sama Tuhan. Gue mau berbuat yang jahat, mau berbuat yang baik, nggak ada urusan sama Tuhan. Itu gue aja. Dan makin banyak orang-orang di muka bumi ini yang hidup dengan pola pikir yang seperti itu. Jadi kita ini sekarang harus benar-benar, kalau kita memang mempercayai Tuhan, maka artinya saudara, segala sesuatu yang kita lakukan ini, itu punya hubungan dengan Tuhan yang kita percaya itu. Nah itulah iman. Jadi iman itu bukan cuma sekedar, oh ya percaya ada Tuhan. Ya, percaya sama setan, percaya ada setan. Kadang-kadang gue nggak percaya ada setan, tapi dia takut juga kalau ke kuburan. Ya, makhluk roh itu memang tidak kelihatan, tetapi dia eksis. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Ibrani pasal 11 itu diceritakan tentang tokoh-tokoh iman. Nah, ya, nanti saudara baca tuh Ibrani 11. Kenapa mereka disebut tokoh iman? Kenapa mereka disebut tokoh iman? Kalau namanya tokoh kan berarti seseorang yang punya hal yang menonjol, kelebihan gitu ya. Nah kalau kita baca tokoh-tokoh iman, itu adalah banyak tokoh-tokoh yang merupakan perjanjian lama. Di sana dikatakan, karena mereka memiliki kesaksian hidup yang menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan itu ada. Dan mereka percaya atas apa yang Tuhan katakan pada mereka. Jadi waktu tokoh-tokoh ini ditulis kisah-kisahnya, mulai dari perjanjian lama itu disebut, di situ ada macam-macam nama ya, ada Daud, ada Abraham, ada Musa dan sebagainya. Saudara, pada waktu itu belum ada Alkitab ya. Ingat, waktu tokoh-tokoh itu hidup belum ada yang namanya Alkitab. Jadi mereka tahu dari mana ada Tuhan. Kalau sekarang mungkin kita katakan ada Tuhan karena kita baca di Alkitab. Betul ya? Tergantung saudara percaya atau tidak kepada Alkitab. Tapi pada waktu itu nggak ada Alkitab. Tapi kenapa mereka bisa percaya bahwa Tuhan itu ada? Ayo, kira-kira dari mana saudara? Ayo mikir. Hah? Ada yang diciptakan. Oke, apalagi? Dari mana tokoh-tokoh itu bisa percaya dan tahu bahwa Tuhan itu ada? Kalau kita baca dalam Alkitab, Abraham itu tahu bahwa dia harus pergi meninggalkan
halamannya dan dijanjikan akan menerima tanah perjanjian dan keturunannya akan seperti bintang di langit, dari mana dia tahu? Dari mana? Hah? Tuhan bicara sama dia kan? Pertanyaannya Tuhan bicara gimana? Ayo. Alkitab gak menulis sebetulnya. Tapi hanya dikatakan, berfirmanlah Tuhan. Kan begitu. Pertanyaannya Tuhan berfirman lewat apa? Kan gak ada Alkitab yang dibaca. Gak ditulis juga ada malaikat tiba-tiba menampakkan diri. Enggak juga, saudara. Nah, disinilah namanya iman. Saya meyakini Tuhan bicara lewat hati. Mungkin lewat hati, lewat mimpi, bisa kedengeran, bisa nggak kedengeran. Apapun yang terjadi pada Abraham pada waktu itu, dikatakan Tuhan berbicara. Lalu dikatakan, percayalah Abraham. Makanya Abraham itu jadi tokoh iman. Dia nggak perlu mendapatkan sebuah menggelegar. Tiba-tiba ada suara halilintar. Brrr. Ada apa nih? Ada apa nih? Hanya dikatakan berfirmanlah Tuhan. Kadang Tuhan itu bicara dengan cara yang sangat lembut. Nggak heboh. Nggak ada tanda-tanda ajaib. Tapi Abraham bisa percaya. Bisa percaya, saudara. Oh, ini ada Tuhan. Ada suara Tuhan bicara kepada saya. Film Abraham waktu itu judulnya apa ya? Tahun lalu tuh judulnya, ingat gak cerita judulnya tuh? Di sana diceritakan si Sarah itu bilang sama Abraham, waktu Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak, ya. Saya ingat satu kalimat dari si Sarah bilang gini, dia bicara lagi sama kamu. Maksudnya Sarah bilang gini, emang Tuhan bicara lagi sama kamu? Kan udah lama. Saudara, Tuhan bicara tuh gak sering loh. Enggak tiap hari ngomong, Abraham kamu begini ya. Enggak. Tapi ketika Tuhan bicara walaupun dengan hati, dengan suara hati yang lembut. Saya yakin Abraham tuh bisa tahu, oh nih Tuhan sedang bicara kepada saya. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Abraham coba lakukan, saudara. Nah, inilah contoh iman. Ini yang saya mau katakan, kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu bicara nggak di hati saudara yang saudara dengar. Saudara, kita perlu memiliki kepekaan mendengarkan suara Tuhan. Dengar baik-baik. Saudara jangan terlalu mengharapkan Tuhan itu akan datang kepada saudara dalam bentuk yang menghebohkan. Enggak. Harus ada halilintar dulu, harus ada yang goncang-goncang dulu, baru saudara tahu, oh ada Tuhan. Enggak. Jadi kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, belajarlah untuk percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepada saudara melalui suara roh di dalam hatimu. Melalui Alkitab yang saudara baca. Karena kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, berarti kan kita harus dengar suara Dia kan? Kita harus memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Cara Tuhan berbicara kepada saya itu seringkali dalam doa. Waktu saya berdoa, langsung Tuhan taruh sesuatu, lakukan ini, katakan ini. Dulu saya berharap Tuhan akan berbicara kepada saya lewat penglihatan. Saya kucek-kucek mata saya nggak ngelihat apa-apa. Saya tutup mata gelap aja tuh. Saya jarang, mungkin hampir nggak pernah dapat penglihatan, saudara. Ya mungkin bukan seperti itu cara Tuhan bicara kepada saya. Mimpi juga jarang.
Kalaupun mimpi, paling mimpinya apa ya? Ya lagi makan-makan. Atau mimpinya lagi apa? Ya. Tapi saudara mungkin ada yang Tuhan bicara lewat mimpi. Ya, kemarin Mbak Marcel, kita sekarang doa Jumat di sini jam 5 doa. Mbak Marcel cerita saudara, wah saya bersyukur. Mbak Marcel dapat mimpi katanya dia. Penglihatan ya, penglihatan. Saudara tahu apa penglihatannya? Dia melihat ada malaikat besar di atas gedung ini saudara. Dan sedang melihat gedung ini. Wow. Artinya apa saudara? Tuhan sedang melihat kita. Doa kita sedang mau dijawab Tuhan nih. Amin. Ya. Waktu Marcel ngomong gitu, yes. Berarti doa ini harus terus ditingkatkan. Tuhan udah kirim malaikat saudara. Bentar lagi gedung ini mau dirubah nih. Malaikat lagi lihat. Oke. Bentuknya sudah tahu seperti apa. Jadi kita nih sekarang harus belajar mendengar suara Tuhan dengan percaya kepada Dia. Jangan abaikan suara Tuhan. Jangan abaikan suara Tuhan. Karena setiap apa yang Tuhan katakan itu akan mempengaruhi hidupmu saudara. Ya. Makanya kalau saudara dengar suara Tuhan, bertindak. Ya. Kadang ada Tuhan bilang gini, kamu hubungi si Anu. Tuhan bisa ngomong di hati kita. Tiba-tiba Tuhan di dalam pikiranmu, ada di hatimu, ingat seseorang. Jangan diabaikan saudara. Saya udah pernah cerita belum? Saya waktu itu ke Bekasi, ya, ada pesta, ada undangan lah, pesta orang Batak di Bekasi. Nah, waktu mau pulang ke sini, itu di tengah jalan, tiba-tiba pikiran saya sama Putri SK. Cak. Langsung saya telepon dia. Tapi nggak diangkat, saudara. Nggak diangkat. Tapi saya berdoa di situ. Saya nggak tahu apa, saya langsung berdoa bahasa roh. Saya berdoa untuk Putri Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Putri dalam nama Yesus. Saya berdoa. Nah malamnya dia telepon saya. Biasa Putri kan, Babe, tadi teleponnya. Iya. Kamu kenapa Put? Tolong doakan aku lagi di rumah sakit nih. Oh ya? Kenapa? Iya tadi aku tiba-tiba perutnya melilit begitu. Jam berapa itu? Ya sekitar jam 1. Saya ingat saudara, di jam itulah saya lewat dan saya tiba-tiba didorong untuk berdoa bagi dia. Saudara, kita nggak pernah tahu cara Roh Kudus, cara Tuhan berbicara kepada kita, waktu yang bagaimana. Jadi kalau Tuhan nyatakan sesuatu, lakukan. Lakukan saudara. Tuhan mau berbicara kepada saudara. Nah, itulah iman. Amin. Ya. Nah, poin yang kedua yang terakhir, apa yang kita lakukan untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Yaitu percaya dan mengikuti teladan Yesus. Ya. Saudara, ada ungkapan gini. Kalau kamu ingin sukses, ikuti dan tirulah cara hidup orang sukses. Katanya gitu ya. Belajar dan bergurulah pada orang sukses. Ya. Kalau kamu ingin sukses, ya belajar sama orang sukses. Jangan sama orang gagal gitu kan. Kalau saudara ingin hidup beriman, kalau saudara ingin menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, belajar sama orang yang beriman. Makanya dalam Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak nongkrong pada kumpulan tukang gosip. Nah itu kalau saya buat bahasanya sekarang tuh ya. Berbahagialah orang yang tidak nongkrong dengan orang-orang tukang gosip, orang-orang yang suka ngejelekin orang. Nah, gimana kita mau sukses
Kalau ngobrolnya, nongkrongnya sama orang-orang yang begitu-begitu aja. Nongkrong di warung kopi, ngalor ngidul ngomong, nggak jelas gitu ya. Saudara, bedanya sama orang pebisnis apa? Di mana ada perkumpulan pebisnis, dia datang saudara. Ada konferensi bisnis, dia datang. Ya, ada seminar bisnis, dia datang. Kenapa? Karena di situ dia membangun jaringan, di situ dia ingin mendapatkan ilmu supaya bisa bisnisnya berkembang. Nah, saudara mau bisnis, tapi nongkrongnya sama, mohon maaf nih, sama orang-orang yang pengangguran. Kira-kira sudah dapat ilmu apa? Nggak ada. Nah, analogi ini saya mau katakan, kalau kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka teladanilah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, siapakah itu? Yesus. Dalam Lukas 3 ayat 22 dikatakan begini. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini adalah perkataan Bapa kepada Yesus. Dengan kata lain, siapakah manusia yang sempurna yang bisa menjadi teladan dan contoh bagi kita, orang yang hidupnya berkenan kepada Bapa? Itu Yesus. Jadi teladan utama kita tentang berkenan kepada Tuhan adalah Yesus sendiri. Bahkan di dalam Matius 17 ayat 5 dikatakan begini. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin berkenan di hadapan Tuhan, gimana caranya? Modelnya siapa? Contohnya siapa? Ya, kadang-kadang kalau pendeta bisa modelnya baik, bisa modelnya buruk. Ya, saya bukan ingin menjelekkan pendeta karena saya juga pendeta, saudara. Tetapi yang saya mau katakan di sini, yuk kita bersama-sama belajar kepada Kristus. Amin. Kristus harus menjadi teladan kita. Nah, kalau ditanya apa yang kita teladani dari Kristus, tentunya dalam banyak hal. Contoh, dalam hal kasih. Yesus kan pribadi yang berkenan kepada Bapa, betul? Nah, apa yang kita teladani dari Yesus? Tentang kasihnya, saudara. Bagaimana dia mengasihi saudara, mengasihi sesama manusia. Bahkan Yesus mengasihi musuh-musuhnya. Ini teladan bagi kita. Jangan kita hanya mengasihi orang yang baik sama kita. Tapi kasihi bahkan orang yang memusuhi kita. Yang kedua, apa kita teladani dari Kristus? Karakternya. Kerendahan hati Yesus. Kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, ya. Atau dengan kata lain buah roh. Lalu apa lagi yang kita pelajari dari Yesus? Kekudusannya, kesuciannya, pengampunannya. Bayangkan Yesus disalib, tapi dia bisa berdoa, Bapa ampunilah mereka. Lalu ketaatannya. Saudara, hal yang penting untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, itu masalah ketaatan. Taat itu artinya, dulu ada definisi dari satu pelajaran untuk karakter. Taat itu artinya adalah melakukan, mendengar dan melakukan perintah dengan segera dan sukacita. Nah, itu definisinya. Apa artinya taat? Taat itu artinya mendengar dan melakukan perintah dengan segera dan sukacita. Nah, itu dulu satu materi untuk pelajaran untuk anak-anak ya. Namanya karakter first. Nah, itu dia membuat definisi itu. Oh, artinya taat itu seperti itu ya. Nah, Yesus itu begitu saudara. Dia taat sama Bapaknya. Dari mana taunya? Saudara tahu nggak? Setiap hari Yesus itu mendengar suara Bapa. Setiap hari Yesus itu bersekutu dengan Bapa untuk mendengar instruksi dari Bapa. Makanya Yesus sering berdoa, saudara.
Alkitab menegaskan, Yesus berdoa pagi-pagi benar. Di dalam doa itu Yesus sedang mendapatkan instruksi dari Bapa apa yang harus dia lakukan. Mungkin Bapa bilang, Yesus, nanti kamu besok ketemu si orang namanya Sakeus. Nanti dia akan naik ke atas pohon. Kamu bilang supaya kamu makan di rumahnya. Saudara tahu nggak? Sakeus kan naik ke atas pohon. Ya, kan Yesus nggak tahu. Emang dilihatin pohon mana ya? Pohon mana gitu, enggak kan? Tapi Yesus sudah tahu. Bapa sudah memberitahu, kamu ketemu orang namanya Sakeus. Makanya waktu lihat Sakeus, dia kata, Sakeus, turun. Aku mau makan di rumahmu. Yesus nggak salah nama kan? Nggak dibilang, Petrus atau Yoel. Enggak. Ini namanya Sakeus pasti ini. Jadi Tuhan dapatkan instruksi, Yesus dapatkan instruksi dari Bapa di sorga, saudara. Dan dia taat untuk melakukannya. Makanya Yesus berkenan di hadapan Bapa, sehingga Yesus disebut berhasil dalam melaksanakan semuanya. Baik, terakhir. Siapakah yang kita teladani dalam hidup ini? Kalau kita ingin mencari perkenanan Tuhan, maka tentu kita harus meneladani hidup seseorang yang berkenan kepada Tuhan. Siapa yang saudara percayai dalam hidup ini dan beriman kepadanya? Biar pagi hari ini kita mengambil sebuah komitmen. Jadikanlah Yesus sebagai teladan dalam hidupmu, teladan utama. Dan kejarlah perkenanan Tuhan itu, saudara. Pelajari cara hidup Yesus. Pelajari cara hidup Yesus. Pelajari perbuatan-perbuatan Yesus. Saya mau mendorong saudara baca Alkitabmu, baca dengan teliti, dengan hati-hati. Kisah hidup Yesus. Apa saja yang dia lakukan, apa saja yang dia katakan. Ikuti, teladani saudara. Kalau sekarang ini mungkin saudara lebih mengikuti orang-orang dunia. Saya mau katakan berhentilah mengikuti orang-orang dunia. Sekalipun mereka disebut sukses dan sebagainya. Tetapi bicara tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Bukan hidup sukses. Ada orang mengagumi orang terkaya di dunia. Aku mau ikuti cara dia. Nggak bisa, saudara. Tetapi kalau saudara mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, Tuhan akan membawa saudara kepada kesuksesanmu sendiri. Saudara bukan mengikuti suksesnya Elon Musk, enggak. Atau Bill Gates. Tuhan ingin membuat hidupmu sukses menurut cara Tuhan atas hidupmu. Itulah sebabnya saudara ikuti teladan Kristus. Cari Yesus setiap hari. Datang dalam doa, penyembahan dan pujian. Dengarkan Tuhan bicara apa kepada saudara hari itu. Saya yakin kalau setiap kita anak-anak Tuhan tiap hari terus ada dalam hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan membawa saudara kepada keberhasilan-keberhasilan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Karena Engkau Tuhan yang terus membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Untuk kami masuk di dalam rencana-Mu. Karena Engkau sendiri sudah merencanakan hal-hal yang baik bagi kami ya Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan keberhasilan masa depan yang penuh dengan harapan. Bapa, tolong kami sebagai gereja-Mu, umat-Mu di tempat ini. Biarlah gereja-Mu, jemaat Light City Ministry ini, jemaat kota bercahaya ini, bangkit di tengah-tengah kegelapan dunia ini, menjadi terang, ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menjadi terang bagi kota ini, menjadi terang bagi bangsa kami, menjadi terang bagi dunia ini ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah kiranya Engkau karuniakan kepada kami pengertian akan iman dan ketaatan kepada Tuhan sepenuhnya.
Tuhan tolong kami agar kami tidak lagi mengikuti dunia ini. Kami tidak meneladani cara hidup orang dunia ini. Sekalipun mungkin menurut ukuran dunia mereka adalah orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil. Tetapi kami tahu Tuhan sendiri sudah menyediakan keberhasilan bagi kami. Tuhan sudah merancangkan kesuksesan bagi kami menurut caramu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, hamba berdoa, biarlah setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami semakin bertekun untuk mencari Tuhan. Kami semakin bertekun untuk mengejar Kristus dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, celikkan mata rohani kami. Buka mata rohani kami untuk melihat kemuliaan-Mu. Untuk mengenali Kristus semakin mendalam. Mengenali hati Bapa semakin mendalam. Sehingga kami ada di dalam kehendak-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu di Light City ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita bangkit berdiri semua. Kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Oh, mengalir. Tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Musik mengalun dengan lembut. Saudara, mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan adalah karena ada kasih dari Kalvari yang mengalir, saudara. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia sudah mengampuni segala dosa-dosamu. Dia mati di atas kayu salib menanggung segala kesalahanmu. Dan ketika kau percaya kepada Kristus, engkau percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit mengampuni dosa-dosamu, maka disitulah ada perkenanan Tuhan atas hidupmu, saudara. Disitulah Tuhan menghapuskan segala dosa dan kesalahanmu. Dan Dia berkata kepada engkau, engkau adalah anakku yang kukasihi. Maukah saudara tetap tinggal di dalam kasih Tuhan? Maukah saudara tetap berada di dalam kasih Bapa? Jangan engkau tinggalkan kasih Bapa dengan cara hidup menurut dunia ini. Tinggallah di dalam kasih-Ku, kata Yesus. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Biar engkau bertumbuh dalam mengasihi Dia. Sekalipun kau ada tantangan dalam hidupmu,
Tetapi tetaplah Engkau mengasihi dia dan semakin mengasihi dia. Jadilah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Belajarlah engkau percaya dan mentaati apa yang Tuhan katakan. Kasih dari Tuhan, dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Oh, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Aba Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. oh mengalir, Mengalir kasih dari tempat tinggi. oh Bapa, alirkanlah kasih, biarlah kasih melanda hidup kami. Hanya kasih Bapa yang dapat menghapuskan segala kesalahan. Hanya kasih Bapa yang dapat membebaskan engkau dari segala perkara-perkara yang jahat. Oh, biarlah kasihnya mengalir, Mengalir kasih dari tata Aba Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi terimalah kesembuhan dari Tuhan. Ketika kasih mengalir dalam hidupmu, engkau disembuhkannya, engkau diampuninya, engkau dikasihinya, saudara. Datanglah kepada Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan, aku butuh kasih-Mu. Aku memerlukan kasih-Mu. Engkau yang sedang lemah, engkau yang sedang terjatuh, engkau yang sedang putus harap. Katakan, datanglah kepada Tuhan. Katakan, Yesus, kasih-Mu mengalir dalam hidupku. Bangkitlah, saudara. Bangkitlah. Bangkitlah dari kelemahanmu. Bangkit dari kegagalanmu. Bangkit dari ketidakpercayaanmu selama ini. Katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Yesus, aku percaya akan kasih. Itu yang mengampuni aku. Itu yang menerima aku. Kasih mulai memberkati hidupku. Mari saudara, percaya kepada Bapa. Percaya kepada Yesus. Kuramata shikara labayarata shedayarata shikara labalabayara. Kuramana shekere dayarana sandayarata shikara labayarata karalabalabala. Kuramana shekara labayarana shandayarata shekere dayarana lama. Bapa, curahkan kasih-Mu atas gereja-Mu Light City ini. Curahkan kasih-Mu atas seluruh umat-Mu di Light City ini, ya Tuhan. Dari anak-anak, remaja, pemuda, sampai orang-orang tua. Kasih Bapa mengalir, kasih Bapa mengalir. Kasih Kristus mengalir. Biarlah kasih itu boleh mengalir dari hidup kami juga kepada orang lain. Biarlah kasih itu juga menjamah hati banyak orang, ya Tuhan. Moga saudara menjadi aliran kasih Bapa. Ketika hidupmu diperkenan oleh Tuhan, Dia memberkatimu, Dia mengurapimu, dan Dia juga ingin engkau mengasihi orang lain.
mengampuni orang lain. Hiduplah dalam iman. Bapa, hamba menyerahkan gerejamu ini ke dalam tangan-Mu. Umat-Mu ini Tuhan, yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu Yesus. Biarlah mereka bangkit menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Karena hidup mereka begitu berharga. Hidup mereka begitu berarti ya Tuhan. Indaya rabata shikara laba. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat.